Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Malam ini kita berjumpa lagi di mata kuliah pengantar perpajakan, yang mana malam hari ini adalah sesi terakhir ya, sesi ke-14 sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Oke. Ya, jadi malam hari ini adalah malam perpisahan kita di semester ganjil untuk mata kuliah pengantar perpajakan. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kemudahan ya, kelancaran dalam menyerap ilmu pada malam hari ini dan menambah wawasan serta bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Baik, karena sudah pukul 18.38 ya, ini maghrib. Sekarang jam 6:10 ya. Jadi kalau kita mengulur-ngulur waktu ya, mohon izin Ibu share screen terlebih dahulu ya untuk pembahasan pada malam hari ini. Ada yang tahu malam hari ini kita belajar apa kawan-kawan semuanya? Materinya tentang apa? Reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, Bu. Oke, terima kasih Ina. Ya, betul sekali. Malam hari ini kita adalah membahas tentang reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak ya. Oke, jadi ya bahasan pada malam hari ini adalah kita mengetahui reformasi dari undang-undang ya perpajakan pastinya, terus reformasi dari struktur dan reformasi dari budaya ya, serta kepatuhan perpajakan ya, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material ya. Oke, sebentar. Oke ya. Nah, kita akan jabarkan nih satu persatu ya. Gimana kawan-kawan, sudah siap dijabarkan untuk materi pada malam hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Siap, Bu. Wah, mantap. Siap ya, yuk kita bahas perlahan-lahan. Ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Sebenarnya ya. Oke. Nah, adanya reformasi perpajakan ya kan, tujuan utamanya adalah pembaruan perpajakan nasional. Ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional ya, dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Artinya dengan ada reformasi pajak nasional, maka sistem pajak yang berlaku ya semenjak Repelita keempat akan disederhanakan. Ya, harapannya dengan adanya reformasi pajak ini ya, beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya dalam membayar pajak, dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Nah, sistem perpajakan setelah reformasi berintikan kesederhanaan ya, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian hukum pastinya ya. Sistem yang baru tidak memungut pajak atas seluruh masyarakat, melainkan hanya sumbangan dari hasil pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan besar dan individu yang berpenghasilan. Nah, jadi latar belakangnya adanya tax reform ya atau reformasi pajak
itu dilakukan pemerintah menganggap bahwa peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat itu ya mulai dari tahun 1983 ya dan sebelumnya adalah merupakan peninggalan dari kolonial Belanda. Ya, pada zaman kolonial, pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan. Sedangkan dalam alam kemerdekaan, pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah di samping itu sumber minyak bumi dan gas alam ya tidak dapat diperbaharui sehingga pemerintah menemukan sumber penggantinya demi kelangsungan hidup negara Indonesia, yaitu bertumpu pada pajak-pajak. Ya. Nah, kemudian ya tujuan dari reformasi perpajakan itu ya pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia ya itu pada sidang DPR ya adalah lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam tersebut. Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti equality, ya, simplicity atau kesederhanaan, tadi equality ya persamaan, dan adanya fairness atau keadilan. Sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. Ya. Oke. Nah, dari latar belakang yang tadi saya sebutkan ya, saya jelaskan, makanya di sini kita berbenah untuk memperkuat penerimaan negara yang memadai ya diperlukan untuk menopang APBN yang sehat dan berkelanjutan ya, maka pajak merupakan penopang utama penerimaan negara ya, sehingga reformasi perpajakan sudah makin mendesak untuk menciptakan sistem pajak yang adil, sehat dan efisien. Oke. Tadi karena migas ya, pendapatan kita dari migas itu kan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, lama-kelamaan digunakan akan habis gitu kan, sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan reformasi dalam perpajakan seperti itu ya. Oke. Nah, di pertengahan tahun ya, pertengahan tahun, jadi dari awal tahun 2021 ya sampai pertengahan tahun 2021 pemerintah itu sedang merumuskan sebuah reformasi perpajakan ya agar sistem perpajakan di Indonesia lebih efisien dan efektif. Nah, ibaratnya adalah kalau kita ilustrasikan reformasi pajak itu seperti kita bermain Lego. Lego kan tadinya satuan kepingan ya yang berantakan, lalu kita susun ya yang tadinya tidak teratur kita susun kembali agar menjadi lebih kokoh dan teratur ya. Kalau kita punya Lego, kita susun, kita bangun sebuah building atau gedung ya atau apapun itu, castle dan sebagainya gitu kan. Nah, itu disusun menjadi lebih kokoh ya kan, lebih teratur, kita buat fondasinya biar kuat ya kan. Nah, ibaratnya tuh reformasi perpajakan di Indonesia itu seperti itu ya. Oke. Nah, jadi melalui perjalanan panjang ya untuk menuju ideal ya. Nah, di masa pandemi ini kan ya
teman-teman tahu bahwa kita kondisi kan nggak sama semuanya ya, gitu. Nggak ideal lah bahasanya seperti itu. Kondisi kita sedang tidak ideal karena di masa pandemi ya semua orang pasti ingin sehat, betul nggak? Berbagai macam cara, upaya atau usaha ya ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan kesehatan. Ya mulai dari olahraga, ya kan, makan makanan bergizi, mengkonsumsi suplemen dan sebagainya. Jadi semua upaya tersebut itu ditempuh agar kesehatan yang ideal dapat diraih. Ya, pun berbagai macam strategi ya untuk mewujudkan sehat yang ideal tak akan pernah berhenti untuk diupayakan. Sama halnya impian untuk mencapai sehat yang ideal. Nah, pembenahan sistem perpajakan di Indonesia terus dilakukan hingga kini. Mungkin teman-teman bisa lihat di dalam screen ya. Di situ ada realisasi APBN di per Mei 2021 ya, saya ambil ini bahwa di sini pendapatan negara itu sudah mencapai 726,4 triliun ya, diikuti dengan belanja negara 945,7 triliun ya. Terus ada keseimbangan primer ya, surplus dan defisit anggaran itu kurang lebih 219 ya, negatif 219,3 triliun dan pembiayaan anggaran itu 273,05 triliun. Nah, ini di pertengahan tahun kurang lebih seperti itu ya. Kita belum, ini tinggal menghitung hari ya, kurang lebih 4 hari lagi ya, 3 hari lagi lah kita menjelang akhir tahun ya. Mudah-mudahan realisasi APBN ya mengalami surplus, jangan defisit anggaran ya gitu. Nah, terus kemarin juga ada informasi ya bahwa DCP berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak ya 100,19% kurang lebih seperti itu diinformasikan ya dalam pemberitaan kemarin ya, bahwa penerimaan pajak negara ya, penerimaan negara dari pajak itu sudah mencapai 100,19%. Ya, artinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti itu ya. Oke, nah sejarah mencatat penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia tak serta-merta terjadi. Ikhtiar ini sudah dirintis oleh Menteri Keuangan Ali Wardana. Nah, jadi dari awal dulu ya, dari tahun 1978 ya, gitu. Oke ya, jadi dari tahun tersebut ya sehingga pada tahun 83 Menteri Keuangan Ali berhasil merampungkan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, jadi awal mulanya sistem sistem pemungutan pajak self assessment system itu diawali di tahun 1983. Di mana wajib pajak sudah diberi kepercayaan oleh Fiskes ya, oleh pemerintah untuk menghitung pajaknya sendiri, membayar pajak ya ke kas negara sendiri, terus kemudian melaporkan SPT tahunannya dengan baik, dengan benar, dengan jelas, lengkap ya sendiri. Nah, jadi mulai terbentuknya sistem assessment ya, self assessment itu di tahun 1983. Oke. Nah, terus di awal tahun ya 2021 itu kan RUU bidang perpajakan itu berhasil dirumuskan ya. Saat itu ada RUU KUP ya, terus PPH sama PPN. Setelah reformasi perpajakan terus bergulir ya. Seperti itu. Nah, makanya di Oktober kemarin kan disahkan adanya RUU Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, menggantikan undang-undang sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, dari semuanya itu ya,
masih belum idealnya perolehan penerimaan negara melalui sektor pajak. Sehingga pemerintah ya terus melakukan perbaikan di segala lini. Gitu. Makanya terjadi sebuah negosiasi ya di antara Menteri Keuangan dengan DPR RI untuk merancang semua undang-undang perpajakan gitu ya. Nah, dengan diajukannya proposal perubahan undang-undang tersebut, pemerintah memandang bahwa reformasi perpajakan sudah semakin mendesak. Untuk itu dilakukan agar sistem pajak adil ya, sehat dan efisien dapat segera ya, agar sistem pajak yang adil, sehat dan efisien ya dapat segera terwujud. Nah, sehat maksudnya di sini adalah efektif ya sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Ya. Nah, adil itu apa? Berarti memberi kepastian hukum ya, kepastian perlakuan pemajakan, ya kan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar kelompok pendapatan dan antar sektor. Ya, sehingga dengan adanya dua instrumen tadi ya perpajakan dapat efisien ya, seperti itu. Oke. Oke, ya. Jadi awalnya itu dari situ ya, di adanya reformasi tadi perpajakan. Nah, oke. Nah, ini perjalanan panjang reformasi pajak di Indonesia. Saya ambil saya highlight ya capaian perjalanan panjang reformasi perpajakan. Ini sumbernya dari pidato ya Menteri Keuangan di DPR kala itu ya. Oke. Nah, jadi kan pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi itu sebenarnya sih ada beberapa jenis ya di Indonesia ya. Jadi beberapa jenis pajak di Indonesia sebelum reformasi perpajakan itu dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Sejak zaman penjajahan Belanda diberlakukan undang-undang yang mengatur pembayaran pajak ya. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1908 ya tentang ordonansi rumah tangga. Terus ada Stasblad ya nomor 498 tahun 1921 tentang aturan bea metre. Terus ada Stasblad nomor 291 ya tahun 1921 tentang organisasi bea balik nama. Kemudian nomor 405 tahun 1932 tentang ordonansi pajak kekayaan. Lalu ada nomor 718 tahun 1934 tentang ordonansi pajak kendaraan bermotor dan masih banyak undang-undang yang lainnya. Oke, nah awalnya reformasi pajak itu dilakukan tahun 1983. Yang tadi saya bilang di awal bahwa disinilah sistem perpajakan dari official assessment menjadi sistem self assessment, ya. Oke, ya itu pembaruannya dilakukan ya. Tepatnya itu adalah jadi reformasi pajak atau tax reform atau pembaruan perpajakan itu telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. Bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang ya, ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terus ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan ya, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 ya tentang PPN dan PPNBM, lalu ada Undang-Undang Nomor 12 tentang PBB ya, itu tahun 1985. Lalu ada 1995 ya, lalu ada Undang-Undang Nomor 13 tentang bea metre
ya, itu mulai berlakunya di tahun 1995. Nah, jadi perjalanannya cukup panjang teman-teman ya. Nah, kemudian terjadi reformasi lagi ya kan, yaitu tepatnya di tahun 1994 ya kan. Yang tadi reformasi perpajakan terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian. Setelah satu dasawarsa peraturan pajak dilaksanakan, diadakan lagi perubahan terhadap peraturan perpajakan, undang-undang pajak yang dikeluarkan ya. Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 itu menggantikan ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ya, menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPh. Serta ada Undang-Undang Nomor 11 ya Tahun 94 itu menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 ya tentang PPN dan PPNBM. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ya tentang perubahan ya atas Undang-Undang Nomor 12 ya tentang PBB seperti itu ya. Nah, kemudian ya sebelum kita masuk ke 2001 nanti ya. Kemudian ada lagi reformasi pajak di tahun 1997 ya. Nah, di tahun 97 ini dikeluarkan lagi serangkaian undang-undang baru melengkapi undang-undang yang telah ada. Di antaranya ya ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 ya tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 97 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 97 tentang BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, setelah itu ya masuk itu ke tahun 2000 ya reformasi perpajakan ya. Nah, pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang telah ada. Di antaranya ada Undang-Undang KUP yang menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 ya. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 ya tentang PPh. Terus ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 84 tentang PPN dan PPNBM. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB dan ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Nah, kemudian ya pada tahun 2000 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak ya pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 yaitu tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kurang berpihak pada wajib pajak. Ya. Nah, kemudian ya di tahun 2001 ada beberapa amandemen ya, ada amandemen beberapa undang-undang perpajakan tadi ya, diantaranya pada tahun 2002 ya 2002 tersebut. Nah, terus kemudian pada tanggal 27 Juli ya 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 yaitu tentang KUP. Ya, kemudian pada tahun 2008 PPh diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan PPNBM ya PPN dan PPNBM diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Nah,
Jadi itu prosesnya ya. 2001 lahir amandemen beberapa undang-undang perpajakan. Nah, di 2002 sampai dengan 2008 ya reformasi perpajakan difokuskan pada perbaikan SDM ya, organisasi dan proses bisnis seperti itu ya. Nah, lalu ya di tahun 2008 diimplementasikan namanya adalah Sunset Policy ya tahun 2008 yang tujuannya adalah untuk menambah adanya penambahan wajib pajak baru kurang lebih ada 5 jutaan ya. Kemudian wajib pajak ya yang menyampaikan SPT tahunan itu mencapai 800 ribuan dan penerimaan pajak pada saat itu mencapai 7,46 triliun. Nah, jadi tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak yaitu dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak atau loopholes ya, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Nah, jadi Sunset Policy ini ya di tahun 2008 itu berhasil diimplementasikan. Ya, karena wajib pajak baru ya itu bertambah mencapai 5 juta. Kemudian wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan juga meningkat ya, mencapai 800 ribuan, serta penerimaan pajak pada tahun tersebut ya mencapai 7,46 triliun. Itu angka yang cukup fantastis ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya kan 2008 sampai dengan 2016 ya di sini fokus pada kemudahan ya berusaha atau business friendly di mana mulai adanya kenaikan penghasilan tidak kena pajak dari 15.840.000 ya pada tahun 2009 itu meningkat ya hingga 54 juta per tahun pada tahun 2016. Sampai saat ini ya menjadi 54 juta per tahun untuk PTKP wajib pajak sendiri. Nah, kemudian di tahun tersebut juga ya adanya penurunan tarif PPh badan ya dari 30% menjadi 25%. Nah, pada tahun 2010 ya. Nah, kemudian di tahun tersebut ada penurunan PPh final ya dari 1% untuk UMKM ya tahun 2013 menjadi 0,5% pada tahun 2018 dan adanya penyesuaian batas peredaran usaha pengusaha kena pajak yang tadinya 600 juta setahun menjadi 4,8 miliar pada tahun 2014. Oke. Nah, kemudian ya di tahun 2008 sampai dengan 2016 tadi ya adanya pengalihan PBB sektor perkotaan dan pedesaan kepada pemerintah daerah. Nah, dulu kan PBB ini dikelola oleh masuk ke dalam pajak pusat ya. Nah, di tahun ini PBB itu dipindahkan ya, dialihkan ke pajak ke pemerintah daerah. Ya, adanya perbaikan administrasi juga ya melalui sistem online yang tadinya manual ya, sekarang kita sudah sistemnya online semua, mulai dari e-registration atau pembuatan NPWP ya, e-billing pada saat kita ingin menyetor pajak kan kita membuat e-billing dulu ya, terus adanya e-filing ya, e-filing ini untuk kita melakukan pelaporan SPT ya, SPT tahunan, SPT masa seperti itu. Nah, kemudian di tahun tersebut ya pembentukan unit kepatuhan internal
dan whistle blowing system ya, program re-eventing policy pada tahun 2015 serta adanya pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016-2017. Nah, karena ya based on Sunset Policy berhasil diimplementasikan, nah maka di tahun 2016 pemerintah ya dalam hal ini adalah DJP mengimplementasikan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ya istilahnya, pengampunan pajak jilid 1 ya kan, karena yang sekarang jilid 2. Nah, itu mulai diimplementasikan, mulai digaungkan pada saat itu, mulai digaungkan, ya kan? Nah, maka di tahun 2015 ya tepatnya, peningkatan jumlah penyampaian SPT tahunan secara online atau e-filing itu mencapai lebih dari 82% dari total seluruh SPT tahunan pada tahun 2015. Nah, kemudian re-eventing policy tahun 2015 ya, penerimaan pajak mencapai 11,8 triliun. Wow banget kan? Nah, terus kemudian re-eventing ini sama ya, penerimaan pajak tadi ya mencapai 11,8 triliun. Nah, kemudian di tahun 2016-nya ya, perubahan struktur penerimaan negara yang awalnya didominasi oleh penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas, ya itu adalah 67,8%, menjadi berangsur-angsur didominasi dari perpajakan negara, dari penerimaan perpajakan. Ya, makanya di tahun 2016 itu kurang lebih adalah 70%. Nah, artinya pajak ini memiliki potensi yang sangat besar jika digali. Gitu, jika digali, jika benar-benar difokuskan, gitu pemerintah difokuskan menggali potensi dari pajak tersebut, gitu. Ya, makanya saat ini kan penerimaan pajak menjadi yang paling dominasi di penerimaan negara ya, khususnya adalah di APBN kita. Oke. Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty ya, istilahnya atau TA tahun 2016 dan 2017 ini terjadi yang pertama adanya deklarasi harta ya, itu mencapai 4.884 triliun atau kurang lebih adalah 39,3% dari PDB ya. Oke. Nah, terus ada total uang tebusan itu kurang lebih 114,54 triliun atau setara dengan 0,92% dari PDB ya, PDB maksudnya. Nah, terus di sini tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan itu mencapai lebih dari 91% pasca tax amnesty. Ya, artinya apa? Pemerintah berhasil nih mengimplementasikan program pengampunan pajak. Nah, 2016 ke 2022 ya kurang lebih kan 5 tahun ya, karena tax amnesty itu kan berlangsung dari 2016 sampai dengan 2017 ya. Makanya di awal tahun nanti nih 2022 ya per 1 Januari ya pengampunan pajak sukarela ya PPS istilahnya atau tax amnesty jilid 2 itu mulai diimplementasikan ya. Karena apa? Karena mulai tadi pada saat Sunset Policy diimplementasikan tahun 2008 ya, itu baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi pajak itu mengalami sebuah perubahan ya kan, mengalami sebuah peningkatan yang di luar dari ekspektasinya DJP teman-teman kalau mau tahu ya gitu. Nah, terus kemudian di 2016 sampai 2017 itu diimplementasikan lagi tapi dengan
dengan program yang berbeda ya, pengampunan pajak ya. PPP waktu itu singkatannya P3 ya. Nah, kalau sekarang PPS ya, pengampunan pajak secara sukarela gitu. Makanya nih tahun 2022 harus diimplementasikan. Gunanya untuk apa? Ya tadi karena penerimaan pajak ini adalah potensial ya. Sangat-sangat potensial. Jadi jika digali ya unsur pajaknya itu banyak sebenarnya gitu. Lanjut ya. Nah, kemudian di tahun 2018 ya, adanya perubahan skema tax holiday. Pada tahun 2018 telah memunculkan rencana investasi dalam cukup besar, yaitu 1.278 triliun ya pada tahun 2018 dan 2019 di berbagai sektor industri ya, prioritas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan investor yang berasal dari berbagai negara. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di tahun 2020 ya Indonesia ya mendapat peringkat easy of doing business ya, atau adanya peningkatan indikator dari paying tax, dari pembayaran pajak ya. Itu dari peringkatnya 148 menjadi 81. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa ya, peningkatannya dari di bawah under 100 ya kan, terus jadi masuk ke dalam 100 besar ya, peringkat 100 seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya di tahun 2020 itu ya ada reformasi pajak ya, dari undang-undang sebelumnya ya menjadi undang-undang Cipta Kerja. Mungkin kalau teman-teman ngikutin ya yang Omnibus Law itu ya, undang-undang Ciptaker ya, itu juga lahir sebuah perubahan atau reformasi dari perpajakan. Nah, kemudian di tahun 2021 ya itu terdapat 75 pelaku PMSE perdagangan melalui saluran elektronik ya yang ditunjuk, dan penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan hingga Juni 2021 itu sekitar 2,25 triliun. Nah, PMSE ini itu kan salah satunya kan ada Tokopedia ya enggak, marketplace ya kan, Lazada, Shopee dan lain sebagainya lah ya, memang yang ditunjuk oleh pemerintah ya, itu kurang lebih ada 75 pelaku ya. Sebentar deh, saya masih save enggak ininya. Wait ya, itu banyak sekali pelaku-pelaku bisnisnya ya, seperti itu. Sebentar, mudah-mudahan masih ada saya ini di Google Drive saya. Nah, jadi secara berangsur sih tepatnya ya, itu ya ada Amazon, Google Asia, Google Ireland ya, Google LLC, Netflix, terus Spotify, terus kemudian Facebook ya kan, Facebook aja itu Facebook Ireland, Facebook Payment International, Facebook Teknologi International Ltd ya kan, terus Audible, Alexa Internet, Audible Ltd ya kan, Comservice LLC, Apple Distribution International Ltd, TikTok PTE Ltd, ya, terus The Walt Disney Company, ya, terus kemudian gelombang berikutnya itu ada LinkedIn, ya kan, LinkedIn Singapura, McAfee Ireland, terus Microsoft Ireland Operation, terus Mojang AB, Novi Digital. Nah, jadi banyak teman-teman ya seperti itu yang di 75 pelaku perdagangan PMSE. Nanti saya share deh di grup ini ya, siapa-siapa saja yang ditunjuk. Nah, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak ya nomor Per 12/PJ 2020 tentang batasan kriteria tertentu pemungutan serta penunjukan pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN
atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik, ya, telah diputuskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa DJP akan menunjuk pelaku usaha sebagai pemungut pajak pertambahan nilai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi penunjukan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak mulai ditetapkan untuk pertama kali, ya, yang termasuk ke dalam gelombang 1 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE pada 7 Juli 2020. Ya, melalui siaran pers berkaitan dengan penerimaan PMSE pada tahun 2021. Dari DJP pada tanggal 12 Juli 2021 kemarin, DJP telah menunjuk lagi sebanyak 2 perusahaan dalam gelombang ke-11 yang telah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Nah, termasuk Netflix, ya enggak? Karena kan di musim pandemi, ya kan? Karena kita semua dari rumah, ya kan, jenuh juga, ya kan? Makanya salah satunya adalah Netflix ditunjuk, ya, termasuk ke dalam 75 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini, gitu. Jadi ini aja, ya, selama 1 semester, ya, di semester 1 di tahun 2021, ya, kurang lebih sudah 2,25 triliun. Bagaimana nanti sampai akhir Desember, ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya. Apalagi kita masih di masa pandemi ini, ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang orang kalau mau nonton cari hiburan bukan lagi ke bioskop, ya, langganan Netflix, View, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, begitu ya kawan-kawan. Kemudian tadi, ya, nanti akan saya share deh perusahaannya aja, ya, pelakunya siapa saja yang ditunjuk, ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut, ya. Nah, jadi ini, ya, perjalanan reformasi perpajakan di Indonesia kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, nah, jadi biar santai, jadi senyum dulu, ya, biar makin semangat belajar pajaknya. Oke, mohon izin Ibu minum dulu sebentar. Baik, nah, karena reformasi perpajakan itu kan beriringan, ya kan, yang tujuannya memang nanti meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersendiri, gitu ya. Sekarang kita lihat tadi dari sisi reformasinya, ya, atau perubahan, mulai dari undang-undang, struktur, dan budayanya. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi kepatuhan pajaknya. Oke. Sebagaimana kita pernah belajar, ya, di pertemuan sebelumnya, ya, jadi kepatuhan pajak itu didefinisikan sebagai sebagian kemauan dari wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan negara di suatu negara, ya. Nah, makanya di sini, ya, di sini indikator dari kepatuhan pajak itu ada 2, ya, indikatornya. Yaitu yang pertama adalah kepatuhan pajak formal, ya, di mana suatu keadaan, ya, WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Oke, mulai dari lapor, ya kan, SPT, terus membayar pajak dan lain sebagainya, itu kan diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, yang berikutnya adalah kepatuhan pajak material. Suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif, ya, memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan yang juga meliputi kepatuhan formal. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana kita cara mengetahui
kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu ya, kita hitung rasionya itu ya, kalau kita mencari rasio kepatuhan formal, penyampaian SPT, PPh tahunan misalkan, realisasinya berapa, atau realisasi yang melakukan penyampaian SPT tahunan dibagi dengan jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan. Ya, kalau kita lihat di sini perkembangannya selama 5 tahun ya, dari 2014 sampai dengan 2018, nih data yang saya peroleh ya, dari DJP, ya ini meningkat, ya enggak? Tahun 2014 awalnya 59,12% menjadi 60,42%. Lalu meningkat walaupun tidak banyak ya, meningkat menjadi 60,75%. Nah, di tahun 2017 wow sekali. Ya tadi karena ada peningkatan setelah tax amnesty ya tadi hampir 91%. Ya, yang mana di sini rasio kepatuhannya ya menjadi 72,58%. Tahun 2018 turun sedikit ya menjadi 70,44%. Nah, 2019 naik lagi ya, 2020 juga. Nah, 2021 juga ya. Nanti di tahun depan kita lihat reaksinya seperti apa. Apakah meningkat atau tidak gitu ya. Oke. Let's see. Nah, nih. Oke. Nah, terus penyampaian SPT ini ya dalam ketentuannya ini diatur di dalam dasar hukumnya ya. Itu diatur di PMK nomor 9 tahun 2018 ya. Tentang SPT dan ada per 02 tahun 2009 tentang tata cara penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT seperti itu. Oke. Nah, jadi pada dasarnya ya kepatuhan pajak itu ya merupakan suatu iklim ya. Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercantumin dalam situasi di mana yang pertama WP itu paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perpajakan. Nah, karena dia paham, karena dia tahu, makanya dia taat. Dia penuhi administrasi perpajakannya, mulai dari menghitung pajaknya sendiri, terus kemudian dia setorkan pajak terutangnya ke kas negara, lalu dia melaporkan penghasilannya ya, melaporkan SPT-nya baik setiap masa maupun setiap tahunan seperti itu. Ya, lalu dia mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Dia menghitung sendiri ya, membayar semuanya dengan tepat waktu. Nah, jadi itulah filosofinya ya. Itu situasinya seperti itu. Oke. Ini ya kriteria wajib pajak yang patuh tadi. Si wajib pajak tepat waktu ya dalam menyampaikan SPT tahunan kurang lebih adalah 2 tahun terakhir. Jadi tidak pernah ada kata terlambat selama 2 tahun terakhir. Selalu on time. Nah, yang berikutnya dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jadi misalkan SPT PPh pasal 21-nya dia on time. Terus dia misalkan SPT dikenakan ya ada pemungutan atau pemotongan SPT PPh pasal 23-nya dia on time bayar. Terus SPT PPh final 4 ayat 2-nya dia on time. Jadi selama 3 bulan atau 3 masa pajak ya itu tidak pernah mengalami keterlambatan. Jadi on time terus seperti itu penyampaian SPT-nya. Ya. Nah, terus SPT masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Jadi misalkan ini kan SPT November bulan kemarin ya, bulan November itu kan disampaikannya pada
SPT masa November ya dilaporkannya kan adalah pada bulan Desember, ya enggak? Jadi sebelum tanggal 20, ya kan? Nah, dia telat tapi masih di bulan Desember laporannya. Gitu. Jangan nunggu bulan Januari. Kalau bulan Januari kan berarti ada 2 SPT masa yang dilaporkan, November dan Desember. Seperti itu maksudnya ya. Nah, terus kemudian tidak memiliki tunggakan pajak ya untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan 2 masa pajak terakhir. Dan yang berikutnya adalah tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dan wajib pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Oke. Kok jadi malah di close, maaf. Jadi gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Keluar. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat di sini ya, langsung ke sini aja ya. Nah, ini. Jadi timbulnya itu kepatuhan pajak timbul nanti ada namanya ini nih. Adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Ya. Tax avoidance ya. Ini misalkan menahan diri, pindah lokasi ya, atau penghindaran pajak secara yuridis. Menahan diri maksudnya gini, wajib pajak misalkan tidak merokok ya kan, artinya apa, dia tidak dikenakan cukai ya kan, seperti itu. Atau misalkan dia tidak menggunakan barang-barang branded gitu kan, misalkan ikat pinggang dari kulit ular gitu kan, atau dari kulit buaya, itu kan mahal ya enggak, kan kalau kita beli dikenakan pajak PPN ya enggak, dikenakan PPN dan PPNBM misalkan seperti itu ya, karena termasuk barang mewah. Nah terus misalkan juga tax avoidance ini ya dilakukan dengan pindah lokasi, maksudnya adalah pengenaan pajak ya, wajib pajak dia menghindar ya kan, menghindar ke tarif pajak yang lebih rendah gitu, sehingga dia melakukan pindah lokasi. Atau ada ya penghindaran pajak secara yuridis ya. Nah kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, itu ya contohnya. Oke, nah tadi ya saya bilang, nah ini penghindaran pajak secara yuridis, jadi perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Oke, ini banyak ya. Misalnya semacam kayak adanya yang tadinya non-deductible expense menjadi deductible expense, dibuat seperti itu ya istilahnya. Oke, jadi ada celah di situ, celah untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan namanya tax evasion. Ya, di mana di sini terjadi pengelakan pajak. Ya, sebelum SKP dikeluarkan atau surat ketetapan pajak dikeluarkan. Ya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian penghasilannya. Ya. Nah, maka wajib pajak yang cenderung mengalami tax evasion ini adalah wajib pajak besar. Nah, salah satu adanya tax amnesty, ya kan, pengungkapan secara sukarela ya, pengungkapan penghasilan secara sukarela, ya kan. Nah, ini karena yang tadinya
harta atau penghasilan yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunannya itu diungkapkan secara sukarela dengan adanya program tax amnesty ini. Begitu kawan-kawan. Terus misalkan harta warisan yang sudah dibagikan, kalau warisan yang belum terbagikan itu bukan objek, ya enggak, ketika harta warisan itu dibagi ke masing-masing menjadi objek seperti itu. Nah, itu itu diungkapkan, dilaporkan, nanti dihitung berapa besaran pajaknya seperti itu, ya. Nah, upaya pencegahannya dilakukan adanya tax audit, ya. Ingat, tax audit ini berpegang teguh pada undang-undang, ya. Terus kemudian ada sistem informasi, jadi berdialog antara Fiskes dengan wajib pajak, ya, gunanya untuk memberikan edukasi, memberikan kejelasan, ya, apabila wajib pajak mengalami sebuah masalah atau kesulitan seperti itu, ya, tentang perpajakan. Oke. Nah, terus administrasi pajak, ya, sebagai misalkan sebagai prosedur yang meliputi antara tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, dan penagihan. Jadi administrasi pajaknya itu mudah, ya kan, gampang gitu, tidak berbelit-belit lah, maksudnya seperti itu tahap-tahapannya, gitu ya. Nah, terus kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum atau probability of detection and level of penalties. Nah, hal ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau tax law enforcement. Nah, jadi ini upaya-upaya yang dilakukan. Agar apa? Agar tidak terjadi tax evasion. Oke? Nah, jadi pada dasarnya, ya, tax avoidance dan tax evasion ini nanti teman-teman belajar di mata kuliah corporate sebentar kok saya jadi lupa. Corporate tax planning, belajar nanti di mata kuliah tax planning dan tax management, perencanaan pajak dan manajemen perpajakan. Oke, bagaimana sih cara melakukan gitu kan? Nanti diajarin di situ. Oke, begitu kawan-kawan, ya, karena sudah pukul 7.34, ya, artinya kita sudah selesai, ya. Oke. Ya, teman-teman, mohon izin ini sudah terlambat. Saya ucapkan terima kasih, ya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bertanya di grup kelas, ya. Begitu ya kawan-kawan. Oke. Iya, Bu. Masih ada suaranya. Ini bosen ya mendengarkan saya ceramah, nggak terasa totonya udah 7.34. Oke, sebagai pertemuan terakhir, ya. Sebentar, kita foto bersama dulu. Teman-teman bisa dibuka kameranya. Ya, bisa dibuka kameranya. Ini ada 2 slide, silakan dibuka kameranya, ya. Oke. Ini setelah ini ada mata kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Oke deh, siap. Ya, baik ya. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, teman-teman, mohon maaf, ya. Soalnya nanti diskusinya dilanjutkan aja di grup jika ada pertanyaan, ya. Terus kemudian akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin, ya. Buat teman-teman semua, saya sebenarnya sih mau berikan ini ke teman-teman, ya, mudah-mudahan nggak apa-apa, ya, minta waktunya sedikit 1 menit lagi. Saya ingin memberikan sepucuk kasih dari saya, ya, buat teman-teman semua. Semoga teman-teman berkenan, ya. Dear kawan-kawan mahasiswa yang Ibu banggakan, perpisahan ini sesungguhnya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuanganmu yang lebih berat.
Terus berjuang dan raihlah mimpimu yang sudah kau cita-citakan sejak lama. Jalanmu akan semakin terjal, namun Ibu yakin bahwa masamu di sini sudah cukup untuk menempa kepribadianmu agar lebih tangguh. Kawan-kawan mahasiswa Ibu yang Ibu sayangi dan banggakan, sebenarnya bukanlah hal yang mudah bagi Ibu untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun Ibu paham betapa mimpimu begitu besar dan kini sudah saatnya kalian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Taklukkanlah setiap hambatan itu ya nak. Yes, terima kasih sudah berjuang dan membersamai di semester ganjil ini. Salam hangat dari saya, Rati Kumala. Oke, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua ya. Terima kasih untuk dedikasinya ya, untuk diskusinya ya. Semoga menambah pengalaman, wawasan dan lain sebagainya. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the sampai ketemu ya. Nah, sukses selalu Makasih, buat Bu. semuanya. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak Ibu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya En ya. Waalaikumsalam. Ibu, waalaikumsalam. Iya, oke. Di stop dulu.